Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Prasetyo Saputra dengan nomor NPM B1A022410 dengan mata kuliah Hukum Pidana Internasional dengan dosen pengampu Bapak Asep Suherman SHMH dan Ibu Mardatila SHMH. Sumber referensi yang saya pakai yaitu dari buku Hukum Pidana Internasional dengan nama penulis Ari Siswanto, penerbit Andi, tahun terbit 2015. Tujuan saya membuat video tentang hukum pidana internasional dapat bervariasi, namun umumnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik tentang hukum pidana internasional, serta untuk mengedukasi masyarakat tentang kejahatan berat yang menjadi lingkup hukum internasional, hukum pidana internasional. Di sini saya akan mengangkat tema yang berjudul pengertian hukum pidana internasional dan kejahatan agresi. Langsung saja ke materi pertama tentang hukum pidana internasional. Istilah hukum pidana internasional mengindikasikan adanya konvergensi di antara dua ilmu, yaitu hukum pidana dan hukum internasional. Kesan demikian tidak sepenuhnya keliru karena sebagai bidang ilmu yang relatif baru, hukum pidana internasional memang dapat didekati dari bidang ilmu hukum pidana maupun hukum internasional. Pada kenyataan, penjelajahan ilmiah terhadap aspek-aspek internasional dari hukum mengantarkan orang untuk menjangkau bidang ilmu hukum pidana internasional. Para sarjana yang masuk ke bidang ilmu hukum pidana internasional melalui jalur hukum pidana internasional, yakni tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Menurut Ari Siswanto, hukum pidana internasional adalah cabang hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang sifatnya internasional, dan subjek hukumnya adalah individu, bukan negara. Hukum ini timbul karena adanya kejahatan-kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat internasional secara keseluruhan, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama antar negara. Dalam bukunya, Ari Siswanto menjelaskan bahwa hukum pidana internasional memiliki ciri khas sebagai perpaduan antara hukum internasional dan hukum pidana, di mana hukum internasional memberikan dasar yurisdiksi dan prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab individual dan penghilangan kekebalan, sedangkan hukum pidana menyediakan mekanisme penegakan hukum seperti pemidanaan dan proses peradilan. Beberapa contoh kejahatan yang termasuk dalam lingkup hukum pidana internasional menurut Ari Siswanto antara lain kejahatan genosida. Yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga ada kejahatan terhadap perang, dan terakhir kejahatan agresi. Perbedaan hukum pidana internasional dan hukum pidana transnasional. Hukum pidana internasional dalam definisinya yaitu cabang hukum yang mengatur kejahatan internasional. International crime yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Dan subjek hukumnya adalah individu, bukan negara. Contohnya yaitu kejahatan genosida. Ada kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, dan terakhir ada kejahatan agresi. Ciri-cirinya diatur oleh hukum internasional publik, misalnya Statuta Roma tahun 1998. Yang kedua ada penegakan hukumnya melalui peradilan internasional seperti International Criminal Court atau ICC. Kejahatannya berdampak besar secara global. Hukum pidana transnasional didefinisikan bidang hukum pidana yang mengatur kejahatan yang melintasi batas
negara, tetapi tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Kejahatan ini tetap ditangani oleh negara masing-masing namun memerlukan kerjasama lintas negara. Contohnya ada kejahatan perdagangan narkoba. Yang kedua ada perdagangan terhadap kemanusiaan. Yang ketiga ada tindak pidana pencucian uang. Dan terakhir ada kejahatan siber lintas negara dan terorisme. Ciri-cirinya diatur oleh hukum nasional, tetapi pelaksananya bisa melibatkan konvensi internasional. Misalnya UNTOS, penegakan hukumnya melalui kerjasama antar negara, mutual legal asistensi, ekstradisi, dan lain-lain. Fokusnya adalah pada pelaku lintas batas, bukan pada kejahatan terhadap komunitas internasional. Sudah itu ada cakupan hukum pidana internasional. Di tengah perbedaan pemahaman tentang hukum pidana internasional, yang hingga sekarang masih ada pemilihan definisi hukum secara sempit sebagaimana diuraikan di atas, diharapkan akan menjadi landasan yang jelas bagi pembahasan topik berikutnya. Untuk mempertegas fungsi tersebut, dirasa perlu untuk dikemukakan tentang cakupan bidang ilmu hukum pidana internasional. Cakupan hukum pidana internasional secara tepat tercermin dari pendapat Cryer yang mengatakan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya mencakup hukum tentang genosida, kejahatan agresi dan perang dan terhadap kejahatan kemanusiaan, melainkan juga mencakup prinsip dan prosedur yang mengatur penyelidikan dan penuntutan. Yang C, tujuan hukum pidana internasional. Yang pertama yaitu menegakkan keadilan internasional. Hukum pidana internasional bertujuan untuk membawa individu yang melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan ke hadapan hukum agar tidak ada pelaku kejahatan serius yang kebal hukum terlepas dari jabatan atau status mereka. Yang kedua ada mencegah terjadinya kejahatan internasional. Dengan adanya aturan dan ancaman pidana yang tegas, hukum pidana internasional juga bertujuan untuk menimbulkan efek jerah dan mencegah terulangnya kejahatan berat di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah melindungi perdamaian dan keamanan internasional. Kejahatan internasional seringkali berdampak pada stabilitas global, maka hukum pidana internasional berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dunia. Nah, dengan cara apa? Menindak pelaku kejahatan berat secara tegas. Adapun yang keempat, memberikan keadilan bagi korban hukum pidana internasional. Memberikan pengakuan atas penderitaan korban dan membuka ruang bagi pemulihan, kompensasi, dan partisipasi dalam proses peradilan. Yang kelima ada mengisi kekosongan hukum nasional. Nah, dalam beberapa kasus, sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan berat, maka hukum pidana internasional hadir sebagai alat hukum alternatif untuk menegakkan keadilan ketika negara gagal melakukannya. Adapun teori yaitu teori pembalasan. Teori dalam pembalasan ini atau retributive teori dalam hukum pidana internasional adalah salah satu teori pemidanaan yang berpijak pada prinsip pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori ini tidak menitik beratkan pada efek jera ataupun pencegahan, melainkan pada keadilan moral, yaitu bahwa pelaku kejahatan harus dihukum karena ia layak untuk dihukum. Adapun pokok-pokok teori pembalasan ini yaitu hukuman
adalah balasan yang setimpal. Pelaku kejahatan pantas untuk dihukum semata-mata karena telah melakukan kesalahan ataupun kejahatan, bukan karena alasan yang lain seperti rehabilitasi atau pencegahan yang bersifat retrospektif. Fokusnya adalah pada tindakan yang telah terjadi, bukan pada pencegahan kejahatan di masa yang akan datang. Yang ke-B adalah menekankan tanggung jawab moral. Individu manusia dianggap sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga ia layak dimintai pertanggungjawaban moral dan hukum. Yang selanjutnya adalah teori pencegahan. Teori pencegahan ini dalam hukum pidana adalah teori pemidanaan yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang yang lain. Dalam kerangka ini, pidana dipandang bukan sebagai pembalasan, akan tetapi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan tersebut. Adapun teori pelumpuhan, disabling incapacitas ion teori, adalah salah satu teori pemidanaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan cara melumpuhkan para pelaku kejahatan agar ia tidak bisa lagi melakukan kejahatan tersebut, setidaknya untuk sementara waktu. Adapun teori perbaikan diri pelaku, pendekatan perbaikan diri pelaku sering dikaitkan dengan teori rehabilitasi atau reformasi. Dalam hukum pidana bertujuan agar pelaku tersebut kejahatan menyadari atas apa kesalahan yang dan merubah menjadi pribadi yang lebih baik sehingga tidak mengulangi kejahatannya tersebut di masa yang akan datang. Penegasan kesalahan. Ini adalah penegasan kesalahan adalah salah satu tujuan penting dari pemidanaan, terutama dalam konteks hukum pidana internasional yang berfungsi untuk menyatakan secara resmi dan tegas bahwa suatu perbuatan adalah salah dan bahwa pelaku bertanggung jawab secara moral dan hukum atas perbuatannya. Adapun sumber-sumber hukum pidana internasional, yaitu yang pertama ada perjanjian internasional. Kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara dua pihak atau lebih yang tunduk pada hukum internasional, baik itu antar negara, antara negara dengan organisasi internasional ataupun antar organisasi internasional. Perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak yang menandatanganinya. Ciri-cirinya dalam perjanjian internasional yaitu yang pertama, dilakukan oleh subjek hukum internasional seperti negara atau organisasi internasional. Yang kedua, ada bersifat mengikat secara hukum bagi para pihak. Yang ke-B ada hukum internasional kebiasaan. Bagian penting dari hukum internasional yang berkembang dari praktik penegara dalam hubungannya internasional yang dilakukan secara konsisten dan dianggap sebagai kewajiban hukum. Hukum ini tidak dibentuk melalui perjanjian tertulis, melainkan melalui perilaku negara yang dilakukan berulang kali, yang kemudian diakui sebagai norma yang mengikat secara hukum. Adapun C, prinsip umum hukum, bagian penting dari hukum internasional yang berkembang dari praktik negara-negara dalam hubungan internasional yang dilakukan secara konsisten dan dianggap sebagai kewajiban hukum. Dalam hukum ini tidak dibentuk melalui perjanjian tertulis, melainkan melalui perilaku negara yang dilakukan berulang kali, yang kemudian diakui sebagai norma yang mengikat secara hukum. Adapun itu D, putusan pengadilan. Putusan atau hasil akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumentasinya yang diajukan dalam suatu perkara hukum. Putusan ini
mencakup putusan hakim yang menyelesaikan suatu perkara, menentukan siapa yang menang atau kalah, serta memberikan keputusan mengenai sanksi atau pemulihan hak yang berlaku sesuai hukum yang berlaku. Dalam bidang hukum pidana internasional, terdapat beberapa sarjana terkemuka yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teori dan prakteknya. Berikut adalah beberapa sarjana terkemuka beserta pandangan atau ajaran mereka yang berpengaruh. Yang pertama ada Antonio Cassese, yaitu pandangan utama Antonio, seorang pakar hukum pidana internasional yang dikenal dengan kontribusinya terhadap hak asasi manusia dan pengadilan internasional. Ia adalah salah satu pelopor dalam pengembangan hukum pidana internasional modern dan salah satu dari pendiri Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Karya utama internasionalnya adalah Criminal Law pada tahun 2008, The Oxford Companion to International Criminal Justice tahun 2009. Ajaran kewajiban internasional untuk mencegah kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan perang. Penekanan pada peran pengadilan internasional dalam memberikan akuntabilitas bagi seorang pelaku kejahatan internasional. Menyuarakan pentingnya integrasi antara hukum internasional dan hukum hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu ada pada kejahatan pada agresi, yang dimana diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Kejahatan agresi ini merupakan jenis kejahatan yang memerlukan waktu lama untuk didefinisikan secara pasti. Karena faktor politis upaya mendefinisikan kejahatan agresi di dalam proses penyusunan Statuta Roma tahun 1998 tidak dapat dituntaskan, sehingga ketika Statuta Roma tahun 98 diopsi oleh negara-negara, pendefinisian kejahatan agresi ini masih menggantung. Setidaknya kejahatan agresi ini pernah diformulasikan dalam wujud kejahatan terhadap perdamaian masa Mahkamah Militer Internasional Ius and Bellum dan konsep Bellum Iustum. Dalam pembahasan tentang kejahatan perang telah dikemukakan bahwa hukum perang dalam makna luas mencakup ius et bellum dan ius in bella, merupakan induk dari konsep kejahatan perang karena berisi norma-norma tentang perilaku hambatan dalam situasi perang. Ketika norma-norma terpenting dari ius in bello dilanggar, muncullah situasi kejahatan perang, menunjuk pada norma-norma di dalam hukum internasional yang mengatur tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana perang dapat secara sah dilakukan oleh suatu negara. Yang B, ada pengertian agresi, perang agresi, dan kejahatan agresi. Bahwa Mahkamah Internasional untuk menjatuhkan pidana terhadap individu, oleh karena itu kejahatan terhadap perdamaian adalah kategori kejahatan internasional diformulasikan untuk mengakomodasikan pertanggungjawaban pidana secara individual. Istilah agresi merupakan salah satu istilah yang kontroversial, memiliki nuansa politik yang kental, memunculkan banyak penafsiran, serta sulit disepakati secara etimologis. Istilah aggression berasal dari bahasa Perancis yang mulai dipergunakan pada abad ke-16, yang artinya serangan sepihak ke belakang. Istilah Latin aggressionem yang bermakna mendekati atau menyerang. Yang C, ada pengaturan kejahatan agresi.
hanya ditemukan dalam dokumen yang lebih terbatas dibanding dengan pengaturan untuk jenis kejahatan internasional lain yang dibahas. Jenis kejahatan internasional ini tidak teratur dalam ICTY dan ICTR karena memang ia tidak relevan dalam kasus Yugoslavia dan Rwanda. 1. Piagam Mahkamah Militer Internasional. Secara konseptual, kejahatan agresi yang berada dalam ranah pertanggungjawaban pidana individu sudah muncul di dalam piagam terhadap perdamaian sama seperti dua kejahatan lain yang juga jurisdiksi Mahkamah Militer Internasional, yakni yang pertama kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan pada perang. Prinsip-prinsip Nuremberg juga berlaku untuk kejahatan terhadap perdamaian ini. Prinsip penting yang pertama adalah tanggung jawab pidana secara individual. Ini tentu saja merupakan sebuah perkembangan progresif karena sebelumnya kejahatan terhadap perdamaian cenderung dianggap sebagai perilaku negara bukan individu. Yang kedua ada ILC Drive Code of Offenses Against the Peace and Security of Mankind tahun 1954 dan 1996 memperjelas makna pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan yang dimuat dalam Piagam PBB pada tahun 1947 ILC. Organ PBB yang bertugas mendorong perkembangan hukum internasional diberi mandat untuk merumuskan ketentuan yang berkaitan dengan topik tersebut. Kasus yang berkaitan dengan kejahatan agresi ILC menegaskan bahwa agresi termasuk dalam kategori kejahatan terhadap perdamaian. ILC juga mengatur bahwa yang dapat dikenai pidana bukan hanya pelaku langsung dari tindakan yang kategorikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan dunia, melainkan juga mereka yang melakukan persekongkolan untuk melakukan tindak pidana mereka secara langsung mendorong dilakukan tindak pidana mereka yang menyertai dilakukannya tindak pidana. Yang ketiga ada Statuta Roma tahun 98. Statuta Roma disetujui kejahatan agresi merupakan satu-satunya jenis kejahatan yang belum didefinisikan secara tuntas. Untuk mendefinisikan kejahatan agresi pada tahun 2008, kelompok kerja khusus tersebut berhasil menyusun draft tentang definisi kejahatan agresi yang akan diakomodasikan dalam amandemen Statuta Roma tahun 1998. Naskah amandemen Statuta Roma termasuk yang berkenaan dengan definisi kejahatan agresi akhirnya disetujui melalui sebuah konferensi yang khusus diadakan untuk mengevaluasi Statuta Roma. Pemidanaan kejahatan agresi menurut Ari Siswanto, kejahatan agresi merupakan salah satu dari 4 kejahatan internasional core crime bersama dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam konteks hukum pidana internasional, kejahatan agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap kedaulatan, integritas, wilayah atau kemerdekaan politik negara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB. Kejahatan ini sudah dibahas sejak Mahkamah Nuremberg, di mana para petinggi Nazi diadili dan dikategorikan sebagai the supreme international crime. Adapun unsur-unsur kejahatan agresi, menurut Ari Siswanto menguraikan bahwa kejahatan agresi memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada pelaku adalah seorang dalam posisi yang mampu mengontrol atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara.
Yang kedua ada tindakan negara berupa agresi bersenjata seperti invasi, bombardemen, blokade pelabuhan, penggunaan pasukan militer atau dukungan terhadap kelompok bersenjata. Yang ketiga ada tindakan agresi harus merupakan pelanggaran nyata terhadap piagam PBB, terutama pada pasal 2 ayat 4 yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC. Yang kelima ada mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan agresi jika negara pihak menerima yurisdiksi ini atau jika kasus dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Buku ini menjelaskan kompleksitas politik dan hukum dalam menegakkan yurisdiksi terhadap kejahatan agresi, terutama karena keterlibatan negara-negara besar yang bukan anggota ICC, misalnya Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Tantangan dalam penegakan hukum. Buku ini juga menguraikan berbagai tantangan praktis dan politis. Sulitnya membuktikannya niat jahat dan hubungan langsung antara pelaku dan tindakan agresi. Keterbatasan yurisdiksi mahkamah terhadap negara non-pihak ICC. Yang selanjutnya adalah konflik kepentingan politik di Dewan Keamanan PBB yang dapat menghambat penyelidikan dan ataupun penuntutan. Inilah yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah saya jelaskan. Semoga yang menonton video bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama materi yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.